Oke. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sehat, salam Pancasila, salam sukses, berkah selalu untuk kita semuanya. Semangat pagi. Alhamdulillah, saya Nurul Badrul Tamam bisa berjumpa kembali di acara rutin Inspektorat Jenderal Kementerian Agama setiap hari Selasa dan Jumat di acara Bincang Pengawasan. Nah, kali ini kita bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali, yang terhormat Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung, Babel. Nah, dengan siapa kita akan kenalan ini? Assalamualaikum Pak Kakanwil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nambah muda ini. Alhamdulillah. Walaupun tidak bisa dipungkiri usia tuanya terus berlanjut. Iya, baik, luar biasa. Ini kita bisa berjumpa dengan Pak Kakanwil. Kita doakan semoga Bapak Kakanwil bersama keluarga dan keluarga besar, terutama di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Babel, semoga dalam keadaan sehat, walafiat, lahir dan batin, dan tetap semangat. Amin, ya Allah, ya Allah. Kita tentu para pemirsa ini yang baru saja bergabung, ini adalah acara Bincang Pengawasan tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat di channel YouTube Inspektorat Jenderal. Jadi bagi para pemirsa, para ASN Kementerian Agama yang belum mengikuti atau follow di media sosial, jangan lupa ikuti terus di media sosial, baik di IG, di Twitter, di YouTube, di TikTok, dan media yang lainnya. Baik, kita kenalan dulu nih dengan Bapak Kakanwil. Kita pengen mendengarkan namanya siapa, asalnya dari mana, tentu banyak penasaran ya. Gimana Pak Kakanwil? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati host kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Nurul Batul Zaman, yang kami hormati Bapak Ibu pemirsa, Bapak Ibu pendukung dalam kegiatan ini yang tentu tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana siang hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, utamanya kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita mampu melaksanakan agenda yang telah direncanakan sekian lama. Alhamdulillah pada siang hari ini insya Allah akan berjalan dengan baik. Baik, kami kenalkan para pemirsa sekalian, nama saya yaitu Tumiran Ganepo. Nama Tumiran mungkin tentu tidak ada yang punya lisensi kecuali dari Jawa. Kalaupun ia di Sumatera pasti anaknya orang Jawa. Oke. Namun demikian dari mana kan? Ya, namun demikian Tumiran adalah sesungguhnya itu bahasa Al-Quran kata orang tua saya, yaitu yang awalnya itu katanya takmuruna, siap diperintah, ya fi'il amr kan begitu. Nah, Ganepo itu sesungguhnya nama kecil karena lahir memang di era sosialisasi Game of the New Emerging Force, yaitu rencana
peresmian Senayan untuk pada saat itu sebagai apa bahasanya, sebagai tandingan olimpiade untuk negara-negara non-blok. Sehingga pada zamannya itu maka semua produk hasil makanan sampai minuman dan apapun produk tekstil dan sebagainya selalu dinamakan Ganepo. Termasuk sayalah nama kecilnya Ganepo. Wah, menarik. Tapi Seperti kalau itu. orang tua, bapak dan ibu aslinya dari mana? Bapak dan ibu asli dari Kediri, besarnya di kota Trenggalek. Sesungguhnya seperti itu karena bapak karena jadi tenaga pendidik di Kediri, lalu diangkat menjadi kepala sekolah di Trenggalek dan sampai pensiun berada di kota Trenggalek. Barangkali di Kediri ya. Jadi saya juga dulu pas kecil saya itu sering ke Kediri ini Pak Kakanwil, yaitu di Jampes. Jadi orang tua saya ngaji di Jampes ya, di Kediri. Kami di Tangan, Gudang Garam. Lalu kalau istri aslinya dari mana? Istri Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Dan alhamdulillah beliau bergabung satu institusi, yaitu di Kementerian Agama, Pak Nurul. Jadi kami di samping tugas-tugas saya sebagai Kakanwil juga didampingi istri saya di Kanwil Kementerian Agama. Jadi lengkaplah. Lalu anak 4, 5 1 anak angkat. Jadi sesungguhnya tanggung jawab anak 5 Pak. Tapi 4 kandung. Anak yang pertama alhamdulillah sudah mendapatkan tempat di Kemenkumham Palembang. Oh, Palembang. Anak yang kedua juga alhamdulillah di Kemenkumham Bangka Belitung. Anak yang ketiga alhamdulillah sudah menjadi Polri. Anak keempat sekolah di Fakultas Ilmu Keguruan jurusan Matematika. Ya mungkin meneruskan jejak dari ayahnya karena saya juga jurusan matematika. Oh lalu, gitu, matematika ya, luar biasa. Jadi kalau kita lihat itu background putra putri bapak ini luar biasa sekali di pemerintahan semuanya ya. Kita doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses ya dalam menggapai cita dan hajatnya. Baik, ceritanya bagaimana ini dulu ketika bisa bergabung di Kementerian Agama, dulu masih istilahnya Depak ya, Departemen Agama. Itu tahun berapa itu Pak Kakanwil? Alhamdulillah saya diangkat tahun 1994. 94. Iya. Saya masih SMP itu Pak Kakanwil. Iya. Iya. Itu masih ingat nggak gajinya berapa itu? Gaji saya Rp96.700. Tapi itu pada waktu itu cukup ya? Cukup untuk biayain anak, keluarga gitu ya? Alhamdulillah cukup. Terus kalau ketemu dengan sang pujaan hati ini, namanya siapa tadi Pak Kakanwil istrinya? Namanya Ibu Fitriani. Kalau dulu ada istilah pacaran dulu nggak gitu? Sama sang pujaan? Alhamdulillah melalui pacaran Bapak. Oh gitu. Ketemunya di mana? Di Babel atau di mana? Ya ketemunya dari Palembang terus dibawa hijrah ke Bangka Belitung. Oh gitu ya. Gitu. Jadi luar biasa sekali ini ya biografi beliau. Terus untuk karir ya, berarti pertama kali PNS atau CPNS itu Pak Kakanwil itu di mana itu? Ditugaskan di mana pertama kali? Jadi tahun 1994 diangkat sebagai guru pada MTS Negeri Pangkal Pinang. Terus merintis karir. Pada tahun 2022 lahir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian 2003 itu ada pengisian untuk personil di Kanwil Kementerian Agama Bangka Belitung. Dan pada saat itu saya diangkat sebagai kasih pada ketenagaan kesiswaan dan sana di bidang madrasah, dulu Mapenda, lalu setelah 1 tahun saya dipindahkan menjadi Kasubag Perencanaan Keuangan sampai dengan tahun 2010 sampai 2018
menjadi kepala tren dan dirubah menjadi kepala bidang pakis, ya. pendidikan Pada agama waktu dan itu yang keagamaan Islam. dipakus Kak Kanwilnya pas zamannya siapa itu Pak? Pak Kanwil pertama sekali di Kanwil itu Pak Haji Masud Hasan, sudah almarhum, lalu diganti oleh Pak Haji Herman Faizuddin, sudah almarhum, lalu diganti oleh Profesor Dr. Hatamar yang sekarang beliau mengabdi sebagai guru besar di IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, lalu diganti oleh Pak Andi M. Darlis, Dr. Andi M. Darlis. Beliau setelah dari Kanwil Kemenak Babel dipindahkan jadi kepala biro di Palembang, dan sekarang beliau juga mengabdi sebagai dosen di IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Lalu yang terakhir Pak Dr. Ridwan pensiun umur 60 tahun, dan kami alhamdulillah dipercaya oleh negara untuk menggantikan beliau tanpa menggunakan open bidding, rolling, karena kami sebelumnya menjabat sebagai kepala biro di IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Bapak. Masya Allah, jadi luar biasa, kita juga mendengar sangat terharu nih ya atas karir Bapak yang sangat luar biasa, dan ini akan menjadi teladan ya pada para ASN terutama di Babel. Nah, ngomong-ngomong, Bapak kalau selain aktivitas sebagai Kakanwil itu aktif di organisasi kemasyarakatan itu apa saja, Pak? Aktivitas selain sebagai Bapak keluarga itu ya, dan Kakanwil apa saja kegiatannya? Terima kasih. Pada saat kuliah kita memang aktif dalam organisasi keagamaan, dan setelah kami mendapatkan tugas yang jelas sebagai ASN, kami juga mendapatkan tugas-tugas dari kemasyarakatan, yaitu dipercaya untuk sebagai ketua yayasan pada lembaga pendidikan keagamaan, yaitu yang di dalamnya yaitu ada lembaga pendidikan Al-Quran, lembaga pendidikan umum, dan masjid sebagai pengurus yayasan. Nah, itu salah satunya seperti itu di masyarakat, dan membantu tugas-tugas kelurahan dan desa terkait apapun sebagai LPMP ya. Wah, luar biasa. Semoga di tengah kesibukan Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para pemirsa yang berbahagia, saat ini kita masih bersama Bapak Haji Tumiran Ganevo, Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Bangka Belitung ya. Dan yang baru saja bergabung ini adalah episode yang ke-99 ini Pak Kakanwil. Jadi alhamdulillah rutin setiap hari Selasa dan hari Jumat. Tema kali ini yaitu terkait inovasi pelayanan dan penguatan integritas selama pandemi. Nah, kita kembali lagi ke laptop ya. Kembali lagi ke laptop. Baik, kita kembali ke program selanjutnya yaitu terkait ini yang menarik Pak Kakanwil, yaitu kuliner dan wisata di Provinsi Bangka Belitung. Jadi kira-kira menu siang ini apa ini? Nanti makan siangnya ini Pak Kakanwil. Baik, silakan untuk terkait. Terima kasih. Ada sebangsa anekdot yang mudah-mudahan tidaklah tersanjung orang Bangka Belitung. Kalau mau makan produk laut itu adalah matinya sekali, itu bahasanya. Oh gitu. Tapi kalau menunya orang di luar Bangka Belitung itu matinya sudah 7 kali karena pindah dari kota S ke kota S, terus pindah dari dan lain sebagainya. Mengapa anekdot itu bisa kita anggap benar, matinya sekali? Begitu dari laut diangkat langsung dieksekusi, dimasak di situ tempatnya. Oleh karena itu masih seger ya. Oleh karena itulah Pak Nurul Zaman, salah satu legalitas yang telah dimiliki oleh tamu luar, bukan dimiliki oleh warga Bangka Belitung. Tamu luar mengatakan kalau makan hasil laut yang ada di Bangka Belitung itu matinya hanya sekali. Nah, seperti itu. Oleh karena itu kami berharap
Pak Nurul bisa membuktikan apakah anekdot itu benar adanya atau perlu pembuktian lebih lanjut. Nah, itu dari segi makanan. Tentu Bapak tidak saja dari segi makanan saja, Bangka Belitung memiliki penghasil timah yang luar biasa yang sampai sekarang, dan penghasil timah itu salah satunya kalau untuk tamu-tamu yang ada di luar, tamu pemerintahan atau tamu apapun, selalu diberi souvenir dengan bahan timah karena itu adalah melambangkan timahnya. Dan timah tidak saja hanya sekedar penghasil, tetapi Provinsi Bangka Belitung memiliki laboratorium atau museum timah. Itu dari fase dari zaman ke zaman, dari zaman Belanda sampai sekarang kita memiliki museum timah. Tetapi di samping kita memiliki produk timah dan laut, kami juga memiliki hasil perkebunan yang dari zaman VOC sudah jadi rebutan, yaitu sahang atau merica. Merica yang kecil-kecil itu ya, iya, yang pedas. Kalau bahasa Jawanya merico, Pak. Merico, ya. Nah, itu merica, itu juga produk anggalan yang dari zaman VOC itu sudah menjadi rebutan oleh negara-negara Barat. Lalu tentu tidak menjadi asinglah dengan membombingnya Laskar Pelangi. Nah, itu sangat membombing sekali. Jadi ikon ya. Jadi ikon. Laskar Pelangi itu sudah, informasi terakhir kalau kami buka YouTube itu sudah diterjemahkan ke dalam 9 bahasa. Ya, running text itu. Nah, shootingnya tentu tidak terlepas dengan karena kita negara kepulauan di tempat-tempat pantai yang indah. Jadi kalau Pak Nurul mau ke Bangka Belitung, itu ada batu-batu yang besar untuk berlarian syuting film. Nah, itulah salah satu bagian dari daya tarik produksi itu. Dan saya juga melihat banyak ini sahabat-sahabat saya dari Jakarta terutama ya, ataupun dari mana ketika liburan sebelum pandemi, bahkan ketika pandemi juga banyak yang ke Babel karena nuansa laut dan terutama keramahan orang Babel. Orang Babel itu kan luar biasa sekali ya, cantik-cantik dan ganteng-ganteng katanya. Itu tidak diragukan lagi, Ustadz. Mantap, baik. Terkait tugas dan fungsi dari sebagai Kakanwil apa saja ini kira-kira, Pak? Ya, terima kasih. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama tahun 2019 nomor 19 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama, utamanya pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kedudukan dan tugas pokok, yaitu diantaranya perumusan dan penetapan visi misi. Itu kemudian pelayanan bimbingan dan pembinaan, baik itu di bidang haji umroh, masyarakat Islam, madrasah atau mapenda, kemudian pakis pendidikan agama dan keagamaan Islam, dan yang ada pada bimbingan masyarakat agama Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen dan Katolik. Lalu memiliki tugas di samping itu yaitu pelayanan dan bimbingan pembinaan dalam bidang perencanaan, pengendalian program, pengawasan. Lalu juga memiliki tugas dan fungsi hubungan dengan lintas sektoral, yaitu pada pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung. Oke, luar biasa sekali. Jadi kalau kita lihat di Babel, total itu ada berapa kabupaten kota itu, Pak Kanwil? Bangka Belitung memiliki 7 kabupaten kota. Jadi kalau posisi kita dari kantor Kakanwil itu ke kabupaten mana yang paling jauh dan perjalanannya berapa jam itu kalau naik mobil? Iya. Iya. Kita memiliki 2 pulau. Kalau kita tugas dari
Kanwil Kementerian Agama yang paling jauh adalah ke Pulau Belitung Timur. Berapa jam itu? Kabupaten Belitung Timur ada menggunakan pesawat dan bisa menggunakan kapal cepat. Kalau pesawat itu 35 sampai 45 menit, Bapak. Itu kalau di ranking, kalau lihat apa tren wisata paling menarik itu di kabupaten apa itu, Pak Kakan? Ini versinya Pak Kakanwil saja itu paling. Ya. Kalau paling saya bagus. Sebagai tuan rumah, dua-duanya harus saya katakan menarik. Ya. Tetapi kalau boleh mengatakan di mana pantai yang lebih enak dan santai, kalau Pak Kiai Nurul Badruzaman mau melihat turis seperti yang ada di Bali, ya di Pulau Belitung. Pulau Belitung. Karena kalau di Pulau Belitung itu sekarang 5 menit sekali ada turis dari luar negeri lewat di jalan. Kalau Bali kan 5 detik sekali. Kalau Pulau Belitung itu 5 menit sekali. Tetapi kalau pantai sesungguhnya sama, hanya saja memang yang membooming adalah Pulau Belitung karena itu ada Laskar Pelangi. Barangkali seperti itu, Pak. Kalau pantainya sama indahnya. Berarti ini sekarang menjabat sebagai Kakanwil berarti sudah berapa bulan? Terima kasih, kami dilantik tanggal 17 Mei 2021. Juli ya. Ya, melaksanakan tugasnya tanggal 1 Juni 2021. Nah, seperti itu. Apa program-program unggulan yang sudah berjalan terutama dari Kanwil sebelumnya sampai sekarang terutama di tahun 2021 dan akan dilakukan di tahun selanjutnya gitu. Program unggulannya apa saja? Terima kasih saudara pembawa acara. Selama saya menjabat jadi Kakanwil, begitu menjabat langsung kami berkoordinasi dengan seluruh pejabat eselon 3 dan 4 dan seluruh staf yang ada di Kanwil Kementerian Agama dan eselon 3, 4 yang ada di daerah semuanya. Memang dalam COVID ini kami dengan eselon 3, 4 dan karyawan di Kanwil langsung bisa tatap muka. Tetapi dengan kabupaten kota kami menggunakan daring, Zoom, menggunakan Zoom itu. Akan tetapi saya yakin itu juga tidak mengurangi rasa rasa nuansa keterbatasan. Nah itu. Lalu setelah itu kami berkoordinasi dengan lembaga yang ada di daerah, terutama Bapak Gubernur, termasuk instansi yang lain dan lain-lain. Kampus ya, kalau di Babel kan ada kampus juga ya. Iya, termasuk yang ada di perguruan tinggi, sehingga kami bisa menginventarisir terkait dengan tugas pokok fungsi Kanwil Kementerian Agama yang sedang berjalan, yang akan berjalan, dan terus mengalami proses penyelesaian itu. Salah satu yang kami koordinasikan dengan Pak Gubernur, begitu menjelang begitu berusia 2 hari saya sebagai Kakanwil, langsung beliau mengatakan tolong segera diselesaikan MOU, tindak lanjut MOU terhadap pembinaan calon pengantin yang melibatkan dai desa yang bentukan yang di SK-kan oleh Pak Gubernur dan penyuluh kita. Nah itu karena itu adalah program lanjutan dari Pak Kanwil yang lama. Mengapa program itu sinergi berarti ya ini ya? Ya sinergi. Itu 2 hari saya kerja sebagai Kanwil. Mengapa? Karena Bangka Belitung termasuk memiliki tingkat perceraian nasional yang tertinggi. Oh gitu ya. Jadi program-program istilahnya early warning system ya. Iya. Pembinaan menjadi penguatan di Kanwil gitu ya. Luar biasa ini sekali. Ya. Dan itu sudah kami tindak lanjuti dan kami langsung berkoordinasi dengan lini yang terkait yang di dalamnya juga ada Biro Kesra, Biro Pemerintahan, karena terkait itu semua sampai ke lini kita sendiri terhadap penyuluh agama dan dai bina umat yang di SK-kan oleh Pak Gubernur. Nah itu Bapak. Dan alhamdulillah kita sudah beraction yang insya Allah dari hasil action itu kita apakah korelasinya cukup tinggi antara
harapan berkurangnya perceraian atau bahkan mungkin sebaliknya kita menunggu proses lebih lanjut karena baru 1 bulan berjalan. Pandemi COVID-19 menjadi sebuah tantangan ya, dan menjadi kekuatan kita untuk bersatu, dan terutama di keluarga, ketahanan keluarga dan keluarga sakinah ini menjadi prioritas terutama ya. Baik, kalau terkait program, mohon maaf tadi di kabupaten kota total ada berapa Pak Kakanwil? Ada 7 Bapak. Ada 7 kabupaten kota ya? Ya, 5 di Pulau Bangka, 2 di Pulau Belitung. Nah, dari 7 ini apa gerakan yang dilakukan oleh Pak Kakanwil terkait program zona integritas ya, dalam memperoleh predikat zona integritas kira-kira dari terutama kan Kemenak ke bawah ini ya, ataupun dari saya yang diajukan untuk program zona integritas yang diprioritaskan kira-kira dari mana ini yang jadi kami punya piloting proyek itu zona integritas itu pada Kabupaten Bangka Selatan, itu kan Kemenaknya, kemudian Bangka Induk, itu jadi ada 3 zona integritas yang menjadi proyek untuk mewakili zona integritas itu. Oke. Kita doakan semoga dari 3 calon ini ya yang diajukan, semoga di tahun-tahun selanjutnya itu bisa ikut semuanya nih. Sukses ini. Kalau terkait program moderasi beragama ini tadi saya sudah mendengar akan di launching ya, namanya rumah moderasi ya. Apa kekuatan yang dilakukan oleh Kanwil dalam pencegahan tadi terkait moderasi beragama? Mudah diucapkan tapi susah itu gimana Pak Kanwil? Terima kasih. Sebagaimana program prioritas Kementerian Agama terhadap 7 program prioritas, ya salah satunya adalah moderasi beragama. Ya, kita tahu Bangka Belitung itu sesungguhnya memiliki budaya yang unik dan memiliki 6 agama yang lengkap. Lengkap ya. Dan bahkan salah satu anggapan orang kalaulah sudah berbicara Cina Bangka, nah kira-kira seperti itu sudah dari zaman Belanda. Kalau disurvei memang betul adalah saudara kita dari etnis Tionghoa adalah yang sangat dominan di Pulau Bangka Belitung. Kalau kita mungkin kita survei beneran, barangkali dia bisa mendominasi jumlah dalam tanda kutip setelah Melayu. Setelah Melayu ya. Setelah Melayu. Oleh karena itu ada beberapa survei yang mengatakan saudara-saudara Tionghoa kita ini ada 40% di Pulau Bangka Belitung. Nah, tetapi Ustadz, saudara-saudara kita yang di Tionghoa itu hanya pulang membawa uang. Banyak yang merantau di luar Pulau Bangka, dan kalau waktu Konghian atau hari raya itu dia sanggup mencarter pesawat dari Singapura langsung datang ke Pulau Bangka atau Pulau Belitung. Itu contoh-contoh keberhasilan saudara-saudara kita. Jadi kalau Bapak hanya mengenal satu sosok, misalnya saja Ahok, misalnya di Belitung Timur, Basuki Cahayapurnama, itu dari 1 di antara 100 yang berhasil di luar sana. Keren. Jadi kita doakan program kerukunan umat beragama, moderasi beragama menjadi ikon. Dan kita juga sangat apresiasi dan keberagamaan dengan perbedaan-perbedaan itu justru merekatkan persatuan dan kesatuan anak bangsa. Baik, para pemirsa yang berbahagia, saat ini saya berada bersama Bapak Kakanwil, Kemenak Provinsi Bangka Belitung, Bapak Tumiran Ganevo. Ini
luar biasa sekali. Jadi para pemirsa yang baru saja bergabung, jangan lupa acara ini adalah Bincang Pengawasan, tayang setiap hari Selasa dan Jumat di channel YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Baik, kita lanjutkan. Sekarang pandemi COVID-19 ya, kita doakan hampir sudah 2 tahun ini ya, nggak berasa ini. Apa yang sudah dilakukan program-program di Kanwil terkait sosialisasi atau pencegahan program-program sosial terkait COVID-19. Yes. Terima kasih Pak pembawa acara. Dari rangkaian surat edaran yang disampaikan oleh pemerintah melalui Bapak Menteri Agama, kami terus mensosialisasikan dan bahkan menjaga terhadap bagaimana agar surat edaran yang telah disampaikan oleh Pak Menteri Agama itu berjalan dengan efektif. Oleh karena itu surat edaran yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri Agama selalu kami koordinasikan dengan pemerintah, yaitu Bapak Gubernur, yaitu dalam rangka agar bagaimana masyarakat itu bisa memahami antara edaran yang di Kementerian Agama dengan ada yang di Gubernur. Oleh karena itu, kami selalu mengadakan rapat koordinasi dan Bapak Gubernur juga membuat tim untuk tingkat gubernur dalam hal penanganan COVID ini. Khusus pada Kementerian Agama selama COVID, menindaklanjuti dari SE kalau yang paling urgen yaitu pada saat menjelang sholat Idul Fitri, sholat Adha, sampai dengan segala rangkaiannya, dan itu selalu kami mensosialisasikan melalui tenaga-tenaga kita yang paling lini, yang paling di garda masyarakat, melalui penyuluh agama kita. Penyuluh agama kita, baik yang penyuluh agama yang di Muslim maupun non-Muslim. Lalu melalui edaran-edaran, melalui koran, kami bekerja sama dengan koran dan bekerja sama dengan radio yang ada di Bangka Belitung untuk mensosialisasikan dari surat edaran Menteri Agama tersebut. Itu di satu sisi untuk preventif seperti itu. Lalu kalau terkait dengan kegiatan sosialnya, kegiatan sosialnya kami selalu melaporkan sesungguhnya Pak Ustadz. Sesungguhnya memang kalau tangan kanan memberi, tangan kiri harus sembunyi. Tetapi memang dalam birokrasi harus ada laporannya. Harus ada, jadi kami selalu menghimbau, membuat edaran untuk bagaimana tanggap COVID tidak saja kepada sistem kerja, tetapi yang berdampak COVID kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami selalu melaporkan kepada tim pusat terkait dengan pelaksanaan tanggap COVID ini. Salah satunya adalah kami bisa memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang berdampak COVID, yaitu dari tingkat KUA maupun kabupaten. Nah, itu kami juga bisa menggandeng melalui ibu-ibu Dharma wanita kita, Dharma wanita persatuan kita, bisa menggandeng ibu gubernur, bisa menggandeng PT Pos Indonesia, bisa menggandeng Kalbe Farma untuk mendistribusikan bantuan sosial kepada seluruh masyarakat yang berdampak COVID itu. Oke. Lalu kalau di Babel itu zonanya masuk zona apa kalau sekarang, Pak? Beberapa bulan yang lalu, katakan begitu, ada zona 4. Ada 2 kabupaten yang zona 4. Belitung dan Bangka Barat. Lalu alhamdulillah sekarang posisinya di zona ketiga. Itu. Lalu selanjutnya dalam hal tanggap COVID, asrama haji kita juga kita manfaatkan atas kerjasama dengan
Pemda setempat, Kiai, Rumah sakit ya, rumah sakit darurat ya. Asrama belum ada untuk isoter, Gitu. untuk isolasi terpadu. Isolasi mandiri, isoman. Isolasi mandiri ya, itu. Tapi sekarang masih ada, masih dipakai alhamdulillah, apa sudah tidak ada? Ya, alhamdulillah pada saat COVID di Bangka Belitung memiliki risiko yang tinggi, itu pada saat itu ada 116 yang isoter di asrama haji kita, dan sekarang tinggal 26. Itu tanda semoga kita doakan jadi nol ya. Ya, insya Allah. Ini tanda-tanda membaiknya. Betul, kita harus menjaga betul ya, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak semuanya, jaga iman, pasti aman. Insya Allah, amin. Sekarang trennya adalah media sosial ini Pak Kanwil, ada ujaran kebencian, hoax, terus saling caci, saling macam-macam di media sosial. Ini menjadi tren sekarang, apalagi kita semuanya digoda, terutama anak-anak kita ya, hampir semuanya pakai handphone, full pegang handphone, lebih banyak main gamenya kalau kita lihat ya daripada belajarnya. Jadi semoga pandemi ini segera berlalu dan tatap muka bisa ya, terus pendidikan bisa berjalan. Nah, apa saran Pak Kanwil terutama kepada para ASN Kementerian Agama di seluruh Indonesia dalam menggunakan gadget, menggunakan handphone untuk bijak dan cerdas dalam bermedia sosial, terutama juga dalam meng-share ya informasi yang hoax, terutama di WA Group, asal share saja itu. Bagaimana? Apa saran dan pesan dari Pak Kanwil terkait bijak dan cerdas bermedia sosial? Terima kasih. Betul, memang tidak kita bisa hindari ada beberapa kasus yang menyangkut pada ASN di Indonesia terkait dengan ketidakbijakan menggunakan medsos terhadap berita-berita yang barangkali tingkat kebenarannya harus diuji dahulu. Bangka Belitung barangkali juga merasakan dalam hal ini. Oleh karena itu, dalam hal menyampaikan bagaimana membuat kematangan kedewasaan dalam bermedsos, apalagi utamanya kepada ASN atau jajaran Kementerian Agama, tidak saja ASN, termasuk keluarga besarnya yang di dalamnya ada istri, anak, keluarga, tentu kami selalu menghimbau. Salah satunya yaitu kami punya media Babel Kemenak TV. Itu selalu kami dengungkan agar bijak menggunakan medsos. Bagaimana cara bijak? Tentu cek dulu kebenarannya. Dari mana sumbernya? Kalau sudah dicek dari mana asalnya, cek dari mana sumbernya, dan kalau memang tidak bisa bertanggung jawab, maka segera hapus. Segera hapus. Masih banyak informasi lain yang penting yang barangkali malah tidak sempat dibuka. Nah itu. Tetapi kalau misalnya ada sesuatu yang menyangkut terkait dengan harkat martabat pada Kementerian Agama yang mungkin pimpinan tidak tahu, untuk segera dilaporkan kepada pimpinan untuk dapat ditindaklanjuti. Oleh karena itu kepada yang bersangkutan paling tidak memberikan informasi, jangan mengeksekusi. Nah, kira-kira seperti itu. Tanpa ada lapor dengan pimpinan. Nah, oleh karena itu kami terus menghimbau ini Ustadz agar tentu bisa memilah dan memilih untuk informasi itu, apakah ini sebagai ASN sudah layak dan patut untuk di-share ke grup WA atau kemanapun. Kalau memang sudah tidak layak, sebaiknya untuk disimpan dan dihapus, dibuang. Jadi saring sebelum sharing gitu ya. Iya, jadi dan sharing ini menjadi perhatian buat kita semuanya ya. Jangan sampai terjebak ataupun ikut memperkeruh ya. Karena banyak sekali informasi-informasi yang tidak valid. Lebih baik kita sarankan para ASN terutama di Babel
pastikan yang sudah terbiasa bermain di media sosial, baik Instagram, Facebook, Twitter, ataupun TikTok yang lagi tren ini, untuk ya bijak bermedia sosial. Dan kami dari Inspektorat Jenderal juga sangat apresiatif ya kepada tim Humas, Ibu Rika ini, ada Ibu Noviani juga ya. Kita memantau juga dari Jakarta terkait produk-produk yang dikeluarkan di Kanwil, terutama ada TV Bubble ini. Ini menarik ini, karena kami di Ijen juga belum punya. Jadi kemarin kita datang ke Sumatera Selatan, di situ kita juga ada tapping untuk terkait kehumasan. Ini semoga nanti kita bisa bersinergi ketika nanti Kanwil. Luar biasa ini, Kanwil Bubble. Baik, yang terakhir, para pemirsa yang berbahagia, ini di sesi yang terakhir, kita pengen mendengarkan pesan dari Pak Kakanwil terkait program dalam menjaga NKRI, dalam menjaga persatuan dan kesatuan anak bangsa. Apa yang akan disampaikan? Dipersilakan Pak Kakanwil. Terima kasih para pemirsa yang berbahagia. Allah SWT telah jelas berfirman, diciptakan kita dari bersuku-suku, dari bermacam-macam agama, kecuali yaitu untuk lita'aruf, untuk saling mengenal. Saling mengenal tidak saja hanya kenal dengan definisi cukup tahu. Saling mengenal adalah memahami, mengetahui, memiliki, dan kecintaan terhadap awal pengenalan itu. Kalau Allah menghendaki untuk satu suku, untuk satu agama, mudahlah bagi Allah. Itu ayat yang jelas saya sampaikan. Oleh karena itu, para saudara-saudaraku sekalian, lahirnya bangsa Indonesia itu oleh karena kesepakatan bersama dari seluruh agama yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, dengan Pancasila sebagai dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai bukti isi keragaman bangsa kita, itu tidak bisa ditawar-tawar. Harga mati NKRI. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, mari kita sama-sama mengedepankan kemajuan bangsa ini dengan bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa yang ada di dalamnya itu. Jadi tidak memandang apakah agama tertentu. Ingat bahwasanya di akhir ayat itu adalah yang mulia itu bukan orang Islam. Yang mulia itu bukan orang Buddha, Hindu, Kristen, tapi adalah orang yang takwa di sisinya. Nah, barangkali seperti itu, saudara-saudaraku, tanah air, mari kita memajukan bangsa kita ini dengan terus memegang seperti mata rantai yang kuat. Kita terus berpacu untuk menegakkan NKRI dengan segala macam kemampuan kita untuk memajukan bangsa kita ini, tanpa dengan bersama-sama seluruh komponen bangsa yang ada di dalamnya, rasanya niscaya kita tidak akan mungkin. Barangkali itu statement terakhir kami. Luar biasa, terima kasih. Ada keterbatasan. Terima kasih Pak Kakanwil, di tengah kesibukan Bapak masih bisa menyempatkan, bisa bergabung di acara Bincang Kebangsaan. Semoga pertemuan ini bisa bareng. Terima kasih, siap memfasilitasi nanti di Bangka Belitung. Ya. Terima kasih, salam sehat dan berkah selalu, dan salam hormat kami kepada terutama ASN di Kanwil, Kemenak Bubble dan jajarannya. Siap. Dan terima kasih kertas tercebur di dalam kolam, basah separuh di patu ikan. Sebatas inilah tutur dan kalam, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sukses, sehat selalu. Jangan lupa ikut dan follow di media sosial Itjen Kementerian Agama dan Kanwil Bubble. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kakanwil dan semuanya.